Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat dalam menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Ya, untuk hari ini mata pelajaran prakarya jam pertama di hari Jumat kita sudah masuk ke semester 2. Di semester ini Bapak akan memberikan materi prakarya dengan aspek rekayasa. Ya, untuk aspek rekayasa, materi pertama yang akan kita bahas di minggu pertama ini adalah teknologi konstruksi miniatur rumah. Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama ada menyatakan pendapat tentang keanekaragaman rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis, bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, membuat, menguji, dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Ya, untuk pokok bahasannya, yang akan dibahas nanti adalah yang pertama, mengenal istilah teknologi. Ya, sub pokok bahasannya yaitu pengertian dan perkembangan teknologi. 2. Jenis-jenis teknologi. Dan untuk bahasan yang selanjutnya ada teknologi konstruksi dengan sub pokok bahasan perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. Ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenal istilah teknologi. Ya, apa itu teknologi? Ayo, dari kalian ada yang tahu atau ada yang sering mendengar teknologi itu apa? Dan kalian tahu pengertiannya apa? Ada yang tahu? Ya, untuk kata teknologi ini kita sangat sering mendengarnya di kehidupan sehari-hari ya, karena kita hidup dengan bantuan teknologi gitu ya, dengan beberapa peralatan yang memiliki teknologi. Nah, jadi menurut kalian apa itu teknologi? Ya, pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, seperti yang tadi Bapak sudah katakan sebelumnya, jadi kita ini hidup berdampingan dengan teknologi. Ya, kita hidup dibantu dengan teknologi seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya, jadi teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan yang mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Seperti itu ya. Dan teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teknologi itu berkembang setiap tahunnya, Nak, ya. Jadi untuk dasar perkembangan teknologi itu apa? Dilihat dari teknologi sebelumnya dan penerapan ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan atas seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Jadi ketika sebuah negara memiliki kemajuan atau tingkat ilmu pengetahuannya itu sudah jauh dan tinggi, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju. Seperti itu ya. Jadi negara tersebut terkenal dengan teknologinya. Contoh negara-negara yang terkenal dengan teknologinya yaitu Jepang, ya, Eropa, Cina, dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut, jenis-jenis teknologi.
ya. Ya, jenis-jenis teknologi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teknologi rumah tangga. Contohnya di sini adalah mesin cuci. Jadi teknologi rumah tangga ini adalah sebuah teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga, seperti itu ya. Atau teknologi yang dipergunakan untuk mempermudah kehidupan rumah tangga, seperti itu ya. Contoh salah satunya adalah mesin cuci. Lalu untuk yang kedua ada teknologi produksi. Nah, contoh di sini adalah mesin traktor. Jadi teknologi produksi ini adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk membuat atau membantu menghasilkan sebuah produk, seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketiga ada teknologi transportasi ya. Di sini adalah sebagai sarana transportasi, contohnya dalam mobil. Kemudian yang keempat, teknologi komunikasi, yaitu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi ya, seperti televisi contohnya. Lalu yang terakhir ada teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sebuah sarana dan prasarana. Contoh di sini adalah sarana gedung, seperti itu ya. Ya, untuk tugas pertama ya, dari beberapa atau pokok bahasan yang sudah Bapak jelaskan, tugas pertama kalian adalah sebutkan 2 contoh dari masing-masing jenis teknologi. Ya, tadi kan Bapak hanya nyebutin satu tuh, dari teknologi rumah tangga Bapak sebutkan contohnya adalah mesin cuci. Dari teknologi transportasi Bapak sebutkan mobil. Nah, kalian cari 2 contoh lagi yang belum Bapak sebutkan. Kemudian kerjakan di buku tulis dan diupload ke Google Classroom-nya masing-masing, seperti itu ya. Lanjut ke perkembangan teknologi konstruksi. Ya, perkembangan teknologi konstruksi dapat dilihat pada gambar berikut ya. Jadi pada zaman dahulu ya, zaman sebelum ada teknologi, manusia hanya memanfaatkan sesuatu yang ada dari alam, seperti itu. Contohnya pada gambar yang sebelah kiri, di situ terdapat gambar gua. Jadi gua tersebut dimanfaatkan oleh manusia pada zaman dahulu, manusia purba yang memanfaatkan gua tersebut sebagai tempat tinggal. Kemudian dengan seiringnya perkembangan zaman dan seiringnya bertambahnya pengetahuan, ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan bahan-bahan alam untuk dijadikan sebuah tempat tinggal. Jadi manusia pada zaman dahulu setelah zaman manusia purba memanfaatkan bahan-bahan alam seperti kayu, bambu dan lain-lain untuk membuat sebuah rumah, seperti itu ya. Jadi yang pada awalnya hanya memanfaatkan sesuatu yang sudah jadi ada di alam seperti gua, kemudian manusia mulai berpikir untuk membuat tempat tinggalnya sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam seperti kayu dan bambu. Kemudian setelah perkembangan zaman lagi, pada akhirnya manusia memilih untuk menggunakan bahan-bahan hasil rekayasa dibanding dengan bahan dari alam ya. Bahan rekayasa ini dinilai memiliki kekuatan, keindahan dan lebih praktis dari bahan-bahan alam yang sebelumnya digunakan untuk membuat sebuah rumah. Untuk perkembangan teknologi konstruksi ini tidak hanya dilihat dari bahan-bahannya yang semakin lama semakin memiliki nilai yang bertambah, seperti itu ya, bertambah kuat, bertambah canggih, bertambah indah gitu ya, bertambah praktis gitu. Tetapi dilihat dari alat-alat untuk membangunnya juga gitu ya. Jadi alat-alatnya pun lebih canggih dan lebih praktis dibanding dengan sebelum-sebelumnya, pembangunan rumah sebelum-sebelumnya, seperti itu ya. Di sini jadi bisa kalian lihat ya perkembangannya dari gua, kemudian rumah dengan berbahan dasar bambu dan kayu, lalu yang terakhir hingga saat ini adalah rumah berbahan bata, semen ya dan beton, seperti itu. Lanjut. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis proyek konstruksi.
Ya, yang pertama adalah proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Ya, yang kedua ada proyek bangunan konstruksi bangunan gedung. Yang ketiga ada proyek konstruksi teknik sipil. Nah, ini contoh salah satunya adalah jalan raya, jembatan, jalan tol, kemudian rel kereta atau mungkin MRT dan lain-lain. Itu masuk ke dalam proyek konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Dan yang terakhir yaitu proyek konstruksi bangunan industri, yaitu seperti pabrik dan lain-lainnya. Untuk fungsi teknologi konstruksi ya terbagi menjadi 3, yaitu adalah sebagai tempat tinggal. Ini untuk yang bangunan tempat tinggal atau perumahan tadi. Untuk yang kedua adalah mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Dan yang ketiga untuk mempermudah transportasi dan komunikasi. Seperti itu fungsi teknologi konstruksi. Ya, dari pembahasan untuk hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian sampaikan di grup WhatsApp ataupun komentar di kolom komentar di video ini ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan ya. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.